Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7A dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Eko Sabtonur Prasetyo dengan NIM 20200120818. Yang kedua, Iksan Yanuar dengan NIM 202001209. Yang ketiga, Andri Dwi Prasetyo dengan NIM 202001208. Di sini kami akan menyampaikan kegunaan dan karakteristik mesin bubut, bagian dan fungsi mesin bubut, proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan pensettingan pahat. Mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu mesin perkakas tertua di mesin produksi. Mesin ini juga dikenal sebagai mother of all machine. Fungsi mesin bubut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah pengerjaan logam, permintaan logam, thermal spraying dalam industri otomotif terutama di poros engkol, pembuatan kayu, operasi pembubutan kaca untuk membentuk ulir sekrup, juga digunakan untuk pemulihan suku cadang dan banyak lagi. Prinsip kerja mesin bubut. Mesin bubut bekerja berdasarkan prinsip memutar benda kerja dan alat memotong tetap. Benda kerja dipegang di antara dua penyangga yang kaku dan kuat dan yang disebut pusat atau di cak atau di plat muka yang berputar. Mesin bubut memiliki beberapa bagian yaitu headstock atau kepala tetap. Headstock merupakan tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Headstock difungsikan sebagai dudukan shafts dan spindle, pengaturan kecepatan putaran spindle, tempat perlengkapan gearbox, dan lain sebagainya. Tailstock atau kepala lepas. Tailstock digunakan untuk menyangga benda kerja yang panjang, kedudukan chalkboard, reamer, dan untuk proses pemesinan bubut tirus di mesin bubut. Selanjutnya, tool post atau tempat pahat. Tool post adalah tempat rumah pahat, digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dengan menggunakan pemegang pahat. Selanjutnya, lead screw, ulir pembawa. Lead screw ini adalah proses peruliran panjang yang terletak dikit di bawah dan sejajar dengan tepian, memanjang dari kepala tetap ke ekor tetap, dihubungkan oleh roda gigi pada kepala tetap, dan rotasi dapat dibalik, menempel ke kereta, dan digunakan sebagai kabel pemandu untuk membuat benang saja dan dapat dilepas saja saat tidak digunakan. Carriage atau eretan. Carriage tersebut terdiri dari eretan, tempat pahat, dan apron untuk menahan beban dan mengarahkan pahat potong eretan. Selanjutnya, bed atau alas mesin. Bed atau alas mesin ini berfungsi untuk kedudukan eretan atau carriage. Alas mesin merupakan bagian rangka utama mesin bubut. Gearbox atau lemari roda gigi. Gearbox atau lemari roda gigi ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dari spindle ke skrup utama pada kecepatan yang berbeda. Yang terakhir, chucks. Chucks pada dasarnya digunakan untuk menjepit benda kerja, khususnya yang panjangnya pendek dan diameter besar atau bentuknya tidak beraturan yang tidak dapat dipasang dengan nyaman di antara pusat. Proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan pensettingan pahat. Pensettingan benda kerja. Awal dari semua proses pembubutan adalah pensettingan benda kerja. Tahap ini dimulai dengan persiapan alat-alat yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pengukuran benda kerja yang akan dibubut. Benda kerja tersebut diukur sesuai kebutuhan untuk pembuatan mini extruder benda kerja yang panjang awalnya adalah 170 mm. Dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran 80 mm untuk pembuatan bagian upper press dengan 90 mm untuk pembuatan bagian housing press dan bottom press. Ukuran tersebut sudah termasuk toleransi bagi housing press dan bottom press. Digabungkan terlebih dahulu karena untuk mempermudah proses pembubutan. Langkah selanjutnya adalah pengecekan kesiapan mesin seperti mengecek kenormalan mesin dan kebersihan mesin. Setelah mesin dirasa baik, lanjutkan dengan men-setting
mesin sesuai dengan kebutuhan. Pasang benda kerja pada bagian cak mesin dengan bantuan kunci cak karena masih harus mencari senter. Dengan pasang benda kerja terlalu kuat dan karena masih tahap awal, pemasangan benda kerja dapat dilakukan secara visual, yaitu dengan memperkirakan posisi senter benda kerja. Jika secara visual benda kerja terlihat belum senter, pukullah benda kerja dengan palu karet hingga terlihat senter. Selanjutnya, kencangkan benda kerja dengan kondisi mesin bubut dalam keadaan mati. Pastikan benda kerja terpasang dengan kuat agar tidak oleng saat dilakukan pembubutan. Setelah itu, lakukan proses pembubutan dengan hati-hati dengan sesuai ukuran yang ada di gambar. Dial benda kerja. Mendial benda kerja adalah suatu pekerjaan untuk mengukur tingkat penyimpangan-penyimpangan benda kerja yang sangat kecil dari bidang datar, bidang silinder, atau permukaan bulat dan kesejajaran. Alat yang digunakan untuk mendial benda kerja adalah dial Gauge atau biasa orang menyebutnya dial indikator. Pada proses pendialan benda kerja housing press dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat kerataan permukaan dan prosesnya antara lain adalah yang pertama, penyetingan dial indikator. Letakkan poros transmisi pada meja perata atau paralel block. Posisikan jarum spindle indikator pada bagian permukaan housing press dengan posisi tegak lurus, kemudian kencangkan dial holder. 2. Kalibrasi dial ketika posisi sudah tegak lurus dan jarum spindle sudah menempel pada benda kerja. Selanjutnya, kendurkan file adjuster untuk melakukan kalibrasi. Kemudian putar out frame agar jarum panjang tepat di angka 0. 3. Adalah pengukuran putar permukaan benda kerja 360 derajat, serta dilihat pergerakan jarum, apakah jarum bergerak setelah atau sebelum angka 0. Hasil ini masih perlu dijumlahkan untuk mengetahui ukuran hasil penilaian. Pensettingan pahat. Pahat bubut. Pahat bubut adalah alat penyayat yang digunakan pada proses pembubutan pada mesin bubut. Pertama, pasang pengganjal pahat pada rumah pahat sebelah kiri untuk pengganjal dan disesuaikan dengan titik pusat benda kerja. Kedua, pemasangan pahat bubut pada rumah pahat ya. Yang ketiga, pastikan mata pahat berada di sebelah kiri atas, jangan sampai terbalik. Keempat, jepit dan kencangkan, namun sebelum mengencangkan atur panjang pahat agar pada saat proses pembubutan lebih mudah. Kelima, kencangkan baut dari yang belakang terlebih dahulu kemudian yang di depan. Keenam, pastikan kedua baut sudah dikencangkan dengan menggunakan kunci pahat dan kunci bubut tidak lepas. Sekian dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.